Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 20, ayat 24a sampai dengan 43. Saudara, saya tetap mengharapkan saudara membaca semuanya, karena saya tetap akan membaca beberapa bagian saja. Jawab Jonathan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Jonathan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Jonathan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Jonathan untuk membunuhnya. Maka tahulah Jonathan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Kemudian berkatalah Jonathan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Ya, saudara sekalian, Jonathan kalau kita baca yang kemarin itu sebenarnya masih ragu-ragu apakah Saul itu akan membunuh Daud. Maka di momen perjamuan raja itu sangat penting. Walaupun ada kebohongan sih, Daud pergi ke Bethlehem untuk melihat reaksi Saul sebenarnya. Jadi memang satu kebohongan. Ini tetap kebohongan, saudara. Jangan kita anggap ini sebuah trik begitu ya, tidak. Dan untuk mengetahui memang reaksi Saul bagaimana. Karena Daud tahu kalau dia datang ke perjamuan raja, habislah dia. Pasti dibunuh. Karena pasti sudah dikepung dalam kerajaan di sana begitu, ya sudah selesai gitu ya. Karena Daud tahu hal itu, maka dia tidak mau datang ke perjamuan makan raja tersebut. Dan reaksi Saul itu adalah sangat marah kepada Jonathan. Jonathan disebut anak sundal. Wah, ini luar biasa nih, jahatnya ya. Memihak kepada musuh dan dianggap menghina ibunya. Jadi saudara, kita bisa kebayang ya, Saul itu bencinya luar biasa. Bahkan sampai kepada Jonathan, anaknya sendiri pun ia benci. Karena dia tahu Jonathan dan Daud itu adalah sahabat. Saudara bisa kebayang bagaimana ayahnya ini sampai membenci anaknya, bahkan kalau kita lihat tadi, reaksi paling fatalnya adalah Saul melempar tombak ke Jonathan, ingin membunuhnya. Bayang saudara, memang ini ya zaman now sih banyak ya, ayah bunuh anak, anak bunuh ayah begitu ya. Tetapi hal ini juga diperlihatkan di dalam Alkitab, bagaimana karena kebencian itu merusak jiwanya Saul. Dan Jonathan pergi dengan amarah yang sangat luar biasa. Hubungan ayah anak yang hancur karena kebencian, saudara. Kita di sini diperingatkan kembali ada satu kehancuran hubungan antara ayah dan anak karena masalah kebencian. Sementara hubungan Daud dan Jonathan adalah kasih Tuhan. Saudara, ini satu gambaran kontras sebenarnya. Hubungan yang sejati itu adalah hubungan anak dan ayah berdasarkan kasih Tuhan. Tetapi ini enggak. Saul memilih hubungannya dengan anaknya Jonathan berdasarkan kebencian. Sementara Jonathan dan Daud melandasi hubungan mereka dengan kasih Tuhan. Saudara, ini menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Cek diri kita sebagai orang tua, saudara. Apakah kita mendasari hubungan kita dengan anak kita, suami istri kita, itu dengan kasih Tuhan? Cek juga diri kita sebagai anak. Apakah teman-teman yang masih anak-anak, engkau memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuamu berdasarkan kasih Tuhan? Atau berdasarkan cuma untung rugi dan lain sebagainya? Maka yang paling dalam adalah cek hati kita. Apakah kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Kalau kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka sangat sulitlah kita membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Jangan sampai relasi kita dengan orang tua, anak-anak orang tua, ataupun teman-teman hancur karena masalah kebencian. Tetapi bangunlah relasi itu dengan kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita.